Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid dalam isu yang lebih menarik. Mau tahu? Tonton video ini hingga selesai agar kita tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rimledi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruqyah dan jimat. Dalil pertama yang akan kita bawakan dalam pembahasan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Basir Al-Ansari. Ia berkata, ia pernah bersama Rasulullah dalam salah satu perjalanan beliau. Beliau lalu mengutus seorang utusan untuk mengumumkan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun, kecuali harus diputuskan. Faedah yang dapat diambil dari hadis ini adalah satu, jimat tidak hanya digunakan pada manusia, namun juga pada hewan. Yang kedua, perhatian Nabi kepada tauhid. Yang ketiga, Nabi mencegah perbuatan kesyirikan sekecil apapun. Keempat, jimat bersifat umum. Di sini saya akan jelaskan apa itu jimat. Jimat segala sesuatu yang digunakan atau ditempelkan dalam rangka menolak bahaya sebelum atau sesudah terjadi musibah. Dalil kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, jimat, dan tiwala adalah syirik. Banyak sekali dari hadis Nabi yang membicarakan tentang bahayanya jampi-jampi, dan Ibnu Mas'ud mengharamkan jimat secara mutlak ketika istrinya menggunakan jimat di badannya. Ada faktanya menarik dalam isu jimat. Satu, jimat membuat orang yang bertawakal kepada selain Allah. Yang kedua, tawakal hanya kepada Allah semata. Ketiga, jimat sudah tersebar di zaman jahiliyah sampai sekarang. Orang yang mengantungkan sesuatu maka hatinya akan lebih condong pada hal itu. Dalil ketiga dalam bab ini yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari sahabat Ruwaipi. Rasulullah bersabda, wahai Ruwaipi, semoga engkau berumur panjang, maka sampaikanlah kepada orang-orang bahwa siapa saja yang menggelung jenggot atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang itu. Ini dalil haramnya menggunakan jimat dan memotong tamimah atau jimat seperti orang yang membebaskan budak. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ruqyah diperbolehkan jika terpenuhi syarat diantaranya ialah satu, dengan firman Allah dan nama serta sifat-sifatnya. Kedua, dengan bahasa yang mudah dipahami dan bahasa Arab. Yang ketiga, ruqyah tidak berpengaruh tanpa izin Allah. Untuk pertemuan kali ini kita akan cukupkan sampai di sini, dan pada episode yang akan datang kita akan membahas suatu pembahasan yang cukup menarik. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.